Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang skenario hubungan antara pengaruh bentuk perambatan cahaya pada benda. Perkenalkan, nama saya Mukti Setiawan. Yang pertama ada elemen keterampilan berpikir kritis. Yang pertama ada fokus. Dengan keterangan untuk memperkenalkan beberapa situasi pendidik harus mengerti tentang apa yang harus didiskusikan, poin utama masalah apa yang harus ditanyakan atau apa yang harus dikatakan. Ennis mendefinisikan sebagai fokus biasanya adalah kesimpulan. Dengan aspek interdisiplinernya adalah disiplin IPA dengan sesuai dengan topik pembelajaran yaitu perambatan cahaya pada benda. Dengan bentuk kegiatan pembelajarannya yaitu pendidik menyampaikan bahwa pada pembelajaran ini peserta didik akan mempelajari hubungan antara pengaruh bentuk perambatan cahaya pada benda dan serta implementasinya dalam pendukung aktivitas kehidupan sehari-hari atau science. Dengan komponen STEM-nya adalah science. Yang kedua ada situation, yaitu ketika proses berpikir fokus pada kepercayaan dan merupakan proses pengambilan keputusan, maka perlu didukung dengan situasi yang mencakup atau melibatkan orang lain, pihak lain, lingkungan ada di dalamnya, baik dalam lingkungan fisiknya maupun sosialnya. Ini bukan hanya aktivitas berpikir, tetapi juga arti dari apa yang harus dipegang pada dinilai oleh pemikir. Dengan aspek interdisipliner adalah disiplin IPA dan IPS. Di sini kaitannya disiplin IPA yaitu cara perambatan cahaya merambat lurus. Selanjutnya yaitu disiplin IPS. Di situ disiplin IPS itu alat yang termasuk adalah alat kebutuhan manusia kehidupan atau kehidupan sosial. Yang kedua ada yang terdapat contohnya yaitu kapal selam, motor, mobil, kereta api, pesawat, transportasi darat maupun transportasi air yang terdapat cahaya seperti HP juga bisa, senter, lampu, alat barang kegunaan dalam kehidupan sehari-hari dari rumah tangga. Dengan bentuk kegiatan kegiatan pembelajarannya yaitu pendidik membimbing peserta didik untuk mengungkapkan pengalaman dengan salah satu memperagakan atau bermain dengan cahaya, biasanya saat mati lampu untuk dijadikan titik awal memulai pembelajaran. Yang kedua, pendidik dapat mengarahkan untuk memulainya dengan contoh perambatan cahaya dengan merambat lurus. Dengan teknik penyampaian sebagai berikut. Contohnya, anak-anak pernah tidak melakukan kegiatan yang ada di rumah menggunakan barang digunakan di rumah yaitu yang bercahaya seperti lampu, senter, sinar matahari yang mengandung dengan kehidupan sosial. Selanjutnya, jika pernah maka ditunjukkan dengan bagaimana kalian permainan menggunakan cahaya tersebut. Bisa silakan peserta didik kemudian menjelaskan permainan dengan cahaya sesuai dengan apa yang mereka alami. Jika dibutuhkan, pendidik memperjelas perambatan cahaya tersebut dengan merambat lurus seperti sains dengan kata-kata ada yang bisa menyempurnakan cara perambat cahaya ini. Sepertinya mungkin ada yang kurang, seharusnya ada yang harus dibutuhkan. Kemudian pendidik menjawab video berisi contoh perambatan cahaya tertentu untuk mengingatkan kembali perambatan cahaya merambat lurus dengan teknologi. Kemudian pendidik membimbing peserta didik untuk mengingatnya dengan objek di kehidupan sehari-hari yang ada di transportasi terdapat mengeluarkan cahaya seperti motor, mobil, dan lain-lain. Dengan contoh seperti ini,
Transportasi apa yang tepat yang terdapat mengeluarkan cahaya? Sudahkah ada yang pernah melihat transportasi tersebut? Dan pendidik menampilkan juga video keterangan yang berisikan transportasi apa saja yang mengeluarkan cahaya atau ini terdapat teknologinya, dengan anak-anak memperhatikan bagaimana cara yang berisikan video tersebut tentang transportasi yang mengeluarkan cahaya. Dengan mengeluarkan gambar ya. Dengan pendidik dan peserta didik menyaksikan video tersebut. Dengan komponennya, STEM-nya yaitu sains dan teknologi. Selanjutnya ada clarity, yaitu hal yang terpenting dalam sebuah tulisan dan mengajar adalah kejelasan dari apa yang pendidik katakan. Pendidik harus mengerti apa yang harus dikatakan dan orang lain mengerti apa yang pendidik dikatakan dengan menyampaikan pesan yang jelas dan eksplisit dengan dosen yang menghadiri ambiguous. Dengan aspek interdisiplinernya, disiplin IPA dan IPS. Disiplin IPA-nya hasil bentuk cahaya yang melewati benda yang sudah dilubangi. Dengan disiplin IPS-nya, contoh bentuk alat yang mengeluarkan cahaya dalam kebutuhan rumah tangga. Ya, yang pertama dengan bentuk kegiatan pembelajaran, yaitu berdasarkan hasil bentuk cahaya melewati benda yang sudah dilubangi yang dideskripsikan oleh peserta didik. Peserta pendidik membimbing peserta didik untuk mendeskripsikan hasil bentuk karya yang melewati benda yang sudah dilubangi. Seperti jadi contoh dari guru. Jadi bentuk cahaya yang sudah dilubangi seperti apa? Cahaya akan dapat merambat lurus ketika melewati satu medium. Peristiwa tersebut dapat terlihat ketika melakukan hal dengan melihat lilin dengan karton yang sudah dilubangi. Ketika itu cahaya akan bisa merambat lurus. Pendidik mendeskripsikan hasil bentuk cahaya melewati benda yang merambat lurus dengan penjelasan lebih di arah dan fungsinya. Dengan berdasarkan contoh bentuk alat yang mengeluarkan cahaya dalam bentuk rumah tangga yang digambarkan oleh peserta didik, pendidik membimbing peserta didik untuk mendeskripsikan contoh bentuk alat rumah tangga yang bisa mengeluarkan cahaya, yang menganalisis cahaya antara lain TV, senter, motor, mobil, HP, lilin, dan kapal selam, pesawat terbang, yang merupakan contoh dari alat yang mengeluarkan cahaya. Yang selanjutnya, reason. Untuk mendukung kesimpulan, kita harus memiliki alasan pendukung dan memutuskan alasan yang dapat diterima yang tercapai sebelum kita menghargai argumen orang lain. Dengan aspek interdisiplinernya adalah disiplin IPA dan IPS. Dengan bentuk kegiatan pembelajaran, yaitu pendidik membimbing peserta didik untuk menjelaskan mengapa hasil bentuk cahaya melewati benda yang sudah dilubangi seperti yang sudah dijabarkan oleh pada eksperimen clarity. Dengan contohnya, mengapa hasil bentuk cahaya yang sudah dilubangi seperti itu? Pendidik mungkin menegaskan kembali deskripsi hasil bentuk cahaya yang sudah dilubangi. Pendidik mungkin perlu mengaitkan dengan aktivitas saat melihat sinar matahari yang tembus di genteng. Dengan contoh, pernah nggak kalau kita lihat sinar matahari yang masuk pas saat di rumah terdapat cahaya yang tembus di genteng? Bagaimana? Terlihat saat tembus merambat cahaya akan tegak lurus. Pendidik memperagakan penjelasan tersebut.
itu dia lakukan ketika cahaya yang merambat lurus dapat tembus benda saat melewati celah-celah, sehingga cahaya akan tembus melewati celah tersebut dan merambat lurus. Dan pendidik memperagakannya dengan gerakan tangan. Selanjutnya yang terakhir ada inference. Dengan keterangan menilai kesimpulan berbeda dengan menilai alasan. Pendidik harus menilai yang dapat diterima dan cukup untuk membuat keputusan. Namun, inferensi mendapat ambiguis, lebih dari satu makna, seperti kata etnis. Kadang-kadang kata inferensi digunakan untuk berarti kesimpulan, sehingga kesimpulan dan argumen kemudian akan menjadi inferensi. Proses membuat kesimpulan berdasarkan pada argumen yang sesuai, berdasarkan pada investigasi dan bukti yang sudah didapatkan. Dengan aspek interdisiplinernya disiplin IPA, kemudian bentuk kegiatan pembelajarannya yaitu pendidik menyimpulkan hasil bentuk dari cahaya yang tembus pada lubang di kertas dengan menentukan jarak antara kertas satu dengan kertas yang lainnya. Diperkuat dengan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari dengan komponen STEM-nya yaitu matematik. Yang terakhir ada overview. Dalam keterangannya dalam tinjauan umum, pendidik memverifikasi tentang apa yang harus dipikirkan dengan aspek interdisiplinernya disiplin IPA dan SBDP. Dengan bentuk kegiatan pembelajarannya yaitu pendidik meninjau kembali konsep materi pembelajaran mulai dari permasalahan, deskripsi materi, penalaran, konsep materi, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari sampai kepada kesimpulan. Pendidik memperkuat konsep materi mempelajari tersebut dengan membuat produk sederhana berdasarkan konsep tersebut seperti perambatan cahaya yang merambat lurus dengan engineering-nya atau dan SBDP. Pendidik sudah menyajikan dengan alat dan bahan untuk mendukung aktivitas tersebut, yaitu lilin, korek, 3 buah karton, serta benang dan sebagainya. Dengan komponen STEM-nya yaitu engineering. Oke, selamat siang anak-anak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mukti Setiawan dengan NPM 205305303. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kali ini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Andi? Hadir. Septian? Hadir. Ani? Oke, baik, masuk semua ya. Oke, selanjutnya Bapak akan kita akan mempelajari pada pertemuan kali ini tentang pembelajaran IPA dengan pembelajaran yang khusus yaitu pengaruh bentuk perambatan cahaya pada benda. Oke. Selanjutnya Bapak akan bertanya, kalian pernah nggak mengetahui cahaya? Iya. Oke, pada aktivitas sehari-hari banyak kan ditemui cahaya seperti ada di lampu, ada di senter, di lilin tuh ya. Oke, baik. Bapak akan bertanya Bapak akan menjelaskan, kalian kan pernah kan melihat cahaya ketika mati lampu itu terdapat cahaya kan, ketika orang tua kalian atau ibu bapak pernah melihat menyalakan seperti lilin, senter, pernah kan? Iya. Nah, itu biasanya akan terjadi perambatan cahaya ketika kalian berada di belakangnya ya. Perambatan cahaya, kalian akan ada lihat akan bayangannya. Oke, paham kan sampai sini anak-anak? Paham, Pak. Oke, Bapak mau bertanya kembali. Kalian pernah kan di rumah itu terdapat banyak sekali barang-barang yang menggunakan cahaya, dan Bapak mau tanya seperti apa sih benda yang mengeluarkan cahaya? Seperti mobil dan mangga. Oke. Bagaimana kalian jika kalian sudah kan menemui
ada mobil, motor, senter, lilin itu kan. Bagaimana kalian bermain menggunakan cahaya tersebut dan hal apa yang akan terjadi anak-anak? Dengan di belakang senter Pak, sehingga terdapat lilin. Oke, agak baik jawabannya, tetapi agak kurang spesifik ya nak. Ada yang mau menyanggah atau menambahkan? Jika tidak ada, Bapak akan menambahkan. Baik, silakan kalian menggunakan buka HP kalian. Bapak akan mengirimkan video tentang perambatan cahaya supaya kalian tahu ya, supaya kalian lebih mudeng agar pembelajaran ini bisa menangkap siswa-siswa Bapak. Baik Pak. Oke, saya kirim. Oke anak-anak, selanjutnya Bapak akan bertanya kembali kepada kalian. Apakah kalian tahu sih transportasi apa yang mengeluarkan cahaya? Motor, mobil, dan lain-lain. Oke, betul sekali. Dan sudahkah kalian pernah melihat transportasi yang banyak yang mengeluarkan cahaya? Pernah, tapi belum semuanya Pak. Oke, baik, kalau jika belum, Bapak akan memberikan tayangan video dan akan Bapak share ke WA anak-anak masing-masing ya. Silakan kalian buka WA-nya dan Bapak akan mengirimnya. Sudah kekirimkan anak-anak? Sudah Pak. Oke, baik. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara tentang cahaya ya. Cahaya itu dapat melewati benda yang sudah dilubangi. Oke, dalam hal ini ada nggak anak-anak yang ingin ditanyakan sebelum lanjut materinya? Ya Pak. Oke, silakan. Jadi bentuk cahaya yang sudah dilubangi seperti apa Pak? Oke, bagus sekali jawabannya Ani. Pertanyaannya. Oke, baik. Cahaya itu akan dapat merambat lurus dengan satu medium. Peristiwa tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut ya. Bapak akan mempraktekannya. Oke. Pertama, ini Bapak akan siapkan kartonnya ya. Oke, baik, dengan 3 karton ini ya anak-anak. Selanjutnya Api akan lilin dan korek Bapak akan kasih sini. Oke, dengan mata telanjang Bapak akan melihat dari sini. Oke, cahayanya dapat terlihat ya anak-anak. Hal ini cahaya dapat menembus walaupun terdapat lubang sehingga cahaya bisa merambat lurus menatap mata kita. Oke anak-anak, baik, ketika kalian sudah di rumah pasti kalian melihat mencari benda apa saja yang mengeluarkan cahaya kan. Nah, Bapak minta apa kalian jelaskan, sebutkan contoh benda alat rumah tangga yang terdapat cahaya, sinar cahaya. Oke, ada ya? Tahu? Ya Pak. Oke, Ani silakan. TV, senter, motor, mobil, lilin, HP, dan lain-lain. Oke, bagus sekali. Bagus sekali cahaya. Benda tersebut banyak yang mengeluarkan cahaya ya, seperti tadi yang benar dikatakan Ani, terdapat lilin, senter, lampu, HP. Itu terdapat banyak sekali yang mengeluarkan cahaya. Seperti yang diketahui, kalian pernah nggak melihat hasil
cahaya yang sudah pernah dilubangi? Pernah, Pak. Oke. Hal ini dilakukan karena cahaya tersebut bisa merambat lurus sejajar dengan apa yang Bapak tadi praktekkan. Paham kan, Nak? Paham, Pak. Oke, selanjutnya Bapak akan menyimpulkan dari tadi dari Bapak yang praktekkan tadi itu terdapat jarak ya, harus terdapat jarak ketika kalian meletakkan suatu kertas tadi yang karton, terus terdapat jaraknya dengan seginilah, sejengkal. Oke, baik, Bapak akan simpulkan yaitu perambatan cahaya itu bisa merambat lurus dengan benda walaupun sudah dilubangi, cahaya dapat bisa menembus merambat lurus. Oke, semoga materi tadi bisa bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi